Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali melalui belajar classroom. Anak-anak, sebelum belajar, Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti aktivitas dengan normal, sehingga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru doakan anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin. Pesan Pak Guru, anak-anak yang belum menyelesaikan tugas classroom, segera diselesaikan. Dilihat semua dari bahasa Indonesia sampai ke PJOK, di-scroll pada tugas kelas Anda, apakah masih ada yang cerah. Kalau cerah berarti belum dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Jangan sampai nanti didatangi Pak Guru ke rumah. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar IPA dengan materi rangka atau tulang pada manusia. Anak-anak, rangka atau tulang itu mempunyai fungsi, yaitu untuk menegakkan tubuh. 2. Untuk membentuk tubuh. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan 5. Sebagai alat gerak pasif. Kalau kita tidak punya tulang, kita tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa duduk. Seperti sarung, ditaruh langsung lemprek. Itu ya. Nah, sama yang membentuk tubuh. Kalau hidung kita tidak ada tulangnya, maka hidung kita rata. Telinga tidak ada tulangnya, telinganya rata. Gitu ya. Dan seterusnya. Baik. Tulang atau rangka manusia dibedakan menjadi 3. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Nah, ini gambarnya. Silakan ini dihafalin ya. Ini ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji. Di pause dulu, baru dibaca dan diingat letak-letaknya. Ini rahang atas, rahang bawah. Satu-satunya sendi yang bisa bergerak pada tengkorak ya ini, pada rahang ini. Ya, rahang bawah yang bisa bergerak. Ya, itu ya. Ya, ini dihafal ini nama-nama bagiannya dengan cara di pause dulu baru dibaca, setelah itu di play kembali. Nah, begitu. Kita lanjut. Yang kedua, itu rangka badan. Nah, yang seperti apa rangka badan? Rangka badan dikelompokkan menjadi 5, yaitu ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Ini gambarnya. Ya, ini. Ini yang belakang ini tulang belakang. Ya. Terus ini tulang panggul. Yang ini tulang dada dan tulang rusuk. Yang ini tulang bahu. Nah, ini ya. Nah, ini di pause juga. Terus dibaca per item, diingat. Nanti kalau ada soal tentang rangka badan, anak-anak bisa menjawab dengan tepat. Amin. Dibaca ya, di pause dulu. Setelah selesai membaca tuntas, dipahami, di play kembali. Baik, lanjut. Berikutnya, rangka anggota gerak. Ini ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Kita bahas yang gerak atas dulu. Ya, ini. Anggota gerak atas ini ya. Anggota gerak atas ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini tangan kanan dan tangan kiri. Ini yang kanan, tangan kanan, yang sebelahnya ini tangan kiri. Ada lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Anak-anak, lengan bawah ada 2 tulang, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil.
Bagaimana menentukan tulang pengumpil? Nah, kalau benar tulang pengumpil, tulang hasta pasti benar. Caranya, rentangkan kedua tangan ke depan. Telapak tangan berhadap-hadapan, miring, telapak tangannya miring, ibu jari di atas, berhadap-hadapan. Nah, yang di atas ini ibu jari dan jari. Ada kata-kata pengumpil. Mari kita praktekkan supaya ingat ya. Dekatkan jari ke hidung. Nah, terus untuk apa? Untuk ngupil. Maaf. Maaf, untuk ngupil. Anak-anak kalau ngupil pakai apa? Pakai kelingking atau pakai jari? Pakai jari. Nah, karena mengupil pakai jari, maka tulang yang sejajar searah dengan jari telunjuk, maka dinamakan tulang pengumpil. Ingat, tulang pengumpil, bukan mengupil ya. Cuma mengupil tadi untuk mengingatkan. Oh, kalau mengupil pakai tulang pengumpil gitu. Jadi yang sejajar searah dengan jari namanya tulang pengumpil. Yang sejajar dengan kelingking tulang hasta. Ayo diingat itu ya. Yang lain dibaca sendiri dengan cara dipaus. Pak Guru hanya mempertegas, membedakan tulang hasta dengan tulang pengumpil. Tulang pengumpil, ingat, searah dengan jari karena untuk ngupil. Maaf ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, dipaus, terus dibaca. Kalau sudah dibaca dan dipahami, di-play ulang, di-play kembali. Yang B atau yang ketiga, ini Pak Guru tulis 4. Rangka anggota gerak bawah. Kalau tadi ada 3, yaitu tengkorak, tulang badan, dan anggota gerak. Anggota gerak ada 2, yaitu gerak atas dan gerak bawah. Anggota gerak bawah juga terdiri atas 2 bagian, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini dibaca ya, di pause dulu, terus dibaca bagian-bagiannya. Ini tulang selangka sampai ke tulang jari. Anak-anak di pause dulu, dibaca dan dihafal. Kalau nanti ada gambar dengan anak panah menuju ke sini, maka ini namanya tulang tempurung lutut. Nah, kalau mengarah ke sebelah sini, tanah panahnya tulang pergelangan kaki dan seterusnya. Ya, di pause dulu, dibaca, dipahami, lalu play kembali. Lanjut, setelah di pause, dibaca, terus di play, lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis tulang. Kok ada jenis tulang? Oh ya, ini kita lihat. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan. Bersifat lentur. Lentur ya. Karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Lentur makanya. Dan mengandung zat kapur dan zat perekat. Itu ciri tulang rawan. Contoh tulang rawan, ujung tulang rusuk. Nah, ini biasanya rusuk pada sapi bisa ya. Terus pada hidung, tulang rawan. Pada telinga, tulang rawan. Trakea, laring, bronkus. Di paru-paru ini ya, di tenggorokan ini. Dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu ada tulang rawan. Bisa digigit kalau dimasak. Karena rawan ya, atau lentur. Yang kedua jenis tulang keras. Memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Tulang keras ini disusun oleh osteoblast. Coba ulangi. Osteoblast. Ikuti. Osteoblast. Nah, disusun oleh osteoblast. Betul. Artinya apa osteoblast? Sel pembentuk tulang. Nah, itu. Apa sel pembentuk tulang tadi? Osteoblast. Ya, betul. Nah, nanti di pause. Terus dibaca, diulangi, setelah paham di play. Gitu. Main pause aja. Tahu kan pause? Bukan ikan paus ya. Berikutnya, terdapat cirinya ya dari tulang keras. Terdapat banyak zat kapur di antara keras dengan sedikit zat perekat. Nah,
yang membuat menjadi keras. Nah, ini zat kapur ini membuat tulang jadi keras. Terdapat saluran Havertz. Saluran apa? Saluran Havertz. Ya, saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah. Maka bisa berdarah ini tulang keras ini. Kalau patah bisa berdarah. Contoh tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Ini kalau di sapi yang bisa dikonro. Wah, itu tulang keras. Jadi ingat konro. Baik, seperti biasa ya. Kalau belum paham di pause dulu, dibaca lagi. Tidak usah didengari tapi dibaca materinya, baru di play lagi. Berikutnya bentuk-bentuk tulang. Anak-anak, kalau jenis tulang tadi tulang rawan, tulang keras, maka di sini ada bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada beberapa, yaitu tulang berbentuk pipa. Ya, tentu saja panjang dan bulat kayak pipa PDAM, kayak selang, ya kan, panjang bulat, gitu kan? Dan berongga. Nah, namanya aja pipa. Nah, seperti itu. Terus contoh tulang pipa itu tulang jari tangan. Kan pendek, Pak. Ya, artinya bulat terus ada lubangnya gitu ya. Bukan berarti harus panjangnya sama dengan pipa PDAM, tidak. Tulang paha. Nah, itu ya. Dan tulang lengan atas. Gitu. Yang kedua itu tulang bentuknya pipih. Pipih artinya gepeng, kayak kerupuk itu ya, kayak ote-ote, kayak apa lagi nih, cepa. Tahu cepa kan? Ya, itu gepeng, pipi. Terus contohnya tulang pipi itu tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Nah, tulang dada ada di bagian tulang badan ya. Tadi ada tulang babat, dada ditunjuk. Bisa diulang nanti di backpace ya. Di pause dilihati tulang dada yang mana. Tulang belikat juga, tulang rusuk juga, ini tulangnya pipih, gepeng. Ya. Tulang pendek. Oh, bentuknya pendek, namanya aja pendek ya. Nah, contohnya tulang-tulang yang berada di ruas tulang belakang. Nah, ini kalau waktu korban kemarin itu yang dikonro itu tulang belakang gitu ya. Contoh lain tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan, itu adalah tulang-tulang pendek. Tulang pendek memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Itu tulang pipih, tulang pendek ini. Tulang pendek ya. Baik. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau ada kesalahan tentang pembentuk sel darah merah dan sel darah putih ini, kita ralat dulu. Yang jelas ini bukan tulang pipih ya, tapi tulang pendek. Demikian anak-anak, mohon disimak dan diulang kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru bisa dipahami dan menjadi modal untuk mengerjakan tugas. Modal untuk masuk ke SMP, ke SMA, dan kuliah. Anak-anak nanti kalau mau jadi dokter, pelajaran kayak gini selalu ada. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengantarkan untuk meraih cita-cita kalian. Amin. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.